Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Prameswari Arunia dengan NIM A12 20220684. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang klasifikasi decision tree dengan dataset diabetes binary. Baik, untuk hal pertama yang saya lakukan adalah mendefinisikan path folder tempat saya menyimpan datasetnya di Google Drive. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan mode Google Drive ke Colab. Jadi di sini saya kasih akses ke Colab untuk buka file yang ada di drive saya. Nah, setelah itu di sini saya menambahkan library yang biasa dipakai untuk analisis data. Seperti di sini ada Pandas, ada Nambi, ada Matplotlib, dan juga ada Seaborn. Di sini juga saya set untuk supaya semua kolom di dataset bisa ditampilkan tanpa dipotong. Nah, untuk di bagian intinya ini, saya load datasetnya. Untuk kolom nama-nama kolom yang ada di datasetnya sudah saya masukkan semua, di antaranya ada diabetes binary, HPP, dan juga high call, dan lain sebagainya. Nah, untuk file CSV-nya sendiri juga sudah saya upload di Google Drive saya. Nah, di sini saya juga handle spasi dan juga missing value untuk membersihkan data. Terakhir, saya tampilkan 5 baris pertama dari dataset agar dapat dilihat isi datanya seperti apa. Dan ini merupakan 5 data teratas dari dataset diabetes binary. Nah, bisa dilihat di sini untuk tipe data dari diabetes binary ini semuanya adalah bertipe data float. Dari 21 fitur ini, kolom ini dia untuk tipe datanya adalah float semua. Oke, lanjut di sini saya mengecek apakah ada missing value atau data kosong pada dataset ini. Nah, di sini dapat dilihat untuk outputnya menunjukkan berapa banyak data kosongnya per kolom. Jadi untuk missing value pada dataset diabetes binary ini tidak memiliki missing value karena di sini bisa dilihat bahwa semua angkanya menunjukkan angka 0. Seperti itu. Nah, dikarenakan tidak ada missing value, maka untuk persentase missing value-nya juga 0, dikarenakan tadi diabetes binary ini datasetnya tidak memiliki missing value. Selanjutnya, nah di sini setelah itu saya hitung proporsi antara pasien yang tidak terkena diabetes dan juga pasien yang mengalami diabetes. Dari sini terlihat sekitar ada 86% pasien datanya adalah pasien yang tidak terkena diabetes alias bernilai 0. Nah, sisanya untuk yang 13,9 atau 14% ini uh, adalah pasien yang diabetes alias bernilai 1. Nah, supaya terlihat lebih jelas visualisasinya, saya di sini membuat sebuah grafik batang. Nah, dapat dilihat di sini bahwa perbandingannya tidak seimbang. Untuk data pasien yang tidak mengalami diabetes dengan kategori 0, memiliki 218.334 data pasien. Sedangkan untuk pasien yang mempunyai penyakit diabetes dengan kategori 1 ada 35.346 pasien. Nah, ini artinya datanya imbalance. Selanjutnya, di sini saya melakukan cek isi dari masing-masing fitur menggunakan fitur fungsi unik untuk melihat data yang terkandung pada setiap kolom. Nah, di sini hasil ini bisa dilihat untuk semua kolom sudah berisi angka. Ini untuk semua kolomnya sudah berisi angka. Dan juga baik itu kategori biner seperti 01 dan angka kontinu seperti misal di sini ada fitur BMI. Biasanya jika datanya masih berupa teks atau kategori, maka harus diubah terlebih dahulu ke numerik agar dapat diproses model machine learning-nya. Tetapi untuk kasus dataset diabetes binary ini, datanya sudah siap pakai atau sudah numerik semua. Berarti uh, saya tidak perlu untuk mengubahnya menjadi numerik karena memang dari awal untuk kategorinya adalah numerik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kode. Ini digunakan untuk menampilkan histogram dari seluruh fitur yang bertipe numerik dalam dataset. Nah, dengan histogram ini bisa dilihat sebaran atau distribusi data dari setiap fitur.
Baik, di sini saya akan coba menjelaskan dua fitur, yaitu yang pertama ada fitur BMI. Di fitur histogram BMI ini bisa dilihat jika sebagian besar nilai berada di rentang 20 dan juga rentang 40. Artinya mayoritas pasien memiliki indeks massa tubuh yang tergolong normal hingga overweight. Ada juga beberapa outlier seperti di sini 40, di bawah 20, dan juga 50 ke 60. Selanjutnya ada fitur Stake Activity. Nah, di sini ini bersifat biner, isinya hanya angka dari rentang 0 hingga 1. Seperti itu. Dari histogramnya bisa dilihat lebih banyak pasien yang memiliki nilai 1, artinya mereka melakukan aktivitas fisik. Nilai 0 berarti tidak ada aktivitas fisik sama sekali. Nah, untuk distribusinya cukup seimbang, tapi yang lebih aktif lebih dominan. Selanjutnya di sini ada analisis korelasi. Di analisis korelasi ini ada bagian heatmap diagram ini. Di sini bisa dilihat jika warnanya semakin biru, maka korelasi datanya akan semakin rendah. Sebaliknya, jika warnanya semakin merah, maka korelasi datanya semakin tinggi. Dan di sini kenapa ada angka 1 melintang seperti ini? Ini dikarenakan dari fitur-fitur ini bertemu dengan dirinya sendiri. Misalnya di sini ada fitur income. Nah, fitur income di sini bertemu dengan fitur dirinya sendiri, income di sini, maka di sini akan menampilkan angka 1 dan juga warna merah seperti itu. Dan di sini bisa dilihat bahwa heat map diagram ini warnanya masih dominan atau kebanyakan warna biru. Nah, ini menandakan bahwa korelasi datanya itu rendah antar fitur, seperti itu. Karena ini warna biru yang data korelasinya rendah. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat visualisasi untuk box plot untuk melihat perbandingan antar fitur dengan target diabetes binary. Di sini uh, fitur dengan targetnya diabetes binary. Contoh dari box plot ini misal untuk men health versus diabetes binary. Di sini uh, nilai men health cenderung mirip antara orang yang punya diabetes dan juga orang yang tidak punya diabetes. Medianya juga nggak terlalu jauh berbeda. Medianya juga tidak jauh berbeda. Tapi yang paling mencolok di sini adalah bagian outliernya. Nah, untuk simbol lingkaran-lingkaran kecil ini, yang di atas box plot ini disebut outlier, yaitu data yang nilainya jauh dari distribusi mayoritas. Nah, di sini artinya ada cukup banyak orang yang merasa mental health-nya terganggu selama lebih dari 10, bahkan sampai 30 hari. Di sini rentangnya dari 0 sampai 30 hari. Seperti itu. Ini berlaku untuk perbandingan fitur-fitur yang lain juga. Selanjutnya, di tahap ini, saya melakukan deteksi outlier menggunakan metode IQR, metode IQR di sini. Nah, secara sederhana, metode ini digunakan untuk melihat data mana saja yang nilainya jauh dari nilai tengah dan dianggap sebagai outlier. Hasilnya bisa kita lihat di bawah ini untuk kolom-kolom yang memiliki nilai outlier. Yang pertama, di sini ada kolom basic activity dengan jumlah outlier yaitu 61.760 outlier. Disusul dengan kolom-kolom yang lain yang memiliki outlier, dan di sini juga ada beberapa kolom yang tidak memiliki outlier atau bernilai 0. Nah, dari identifikasi outlier ini, dari jumlah outlier berdasarkan IQR ini, saya membuat untuk visualisasinya agar lebih mudah untuk dibaca seperti itu. Di sini ini untuk fitur-fiturnya, dan di sini untuk outliernya. Nah, selanjutnya di sini untuk missing value-nya sudah dijelaskan di atas tadi bahwa untuk dataset diabetes binary ini tidak memiliki missing value. Jadi untuk persentase missing value-nya 0, kosong. Baik, selanjutnya di sini saya melakukan pengecekan untuk data duplikat, dan di sini ditemukan bahwa terdapat duplikat data yaitu berjumlah 24.206 data.
Selanjutnya di sini saya melakukan uh, cek. Saya melakukan cek tipe data pada setiap kolom dan hasilnya untuk setiap kolom tipe datanya adalah float. Jadi untuk semua kolom yang ada di database diabetes binary ini tipe datanya adalah float. Baik, selanjutnya saya melakukan validasi nilai range, terutama untuk memastikan apakah ada nilai yang tidak semestinya pada kolom-kolom numerik. Nah, di bagian atas ini dicek dahulu untuk nilai range, nilai minimum dan juga maksimum untuk kolom numerik seperti misalnya di sini ada diabetes binary, nilai HEC, BP, dan juga HICOL. Dari hasilnya bisa kita lihat jika nilai-nilainya masih sesuai, yaitu hanya berkisaran antar angka 0, minimal 0, dan juga maksimalnya 1. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kolom ini memang biner, yang artinya hanya punya dua kemungkinan nilai. Jadi untuk semua kolom-kolom ini hanya memiliki kemungkinan dua kemungkinan nilai. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya, uh, di sini saya juga melakukan pengecekan untuk missing value dan untuk hasilnya bisa dilihat di sini pada data ini bisa dibuktikan di sini angkanya 0 semua berarti dapat disimpulkan bahwa database diabetes binary ini tidak memiliki missing value seperti itu. Dan dengan dibuktikan bahwa untuk hasilnya untuk semua kolom itu 0. Nah, ini uh, semua outlier ini masih saya pertahankan, maka saya tidak melakukan penghapusan dan juga dapat dilihat di sini untuk hasilnya, datanya masih sama karena memang untuk outliernya tidak ada yang saya melakukan pengurangan, penghapusan, ataupun penambahan. Jadi untuk datanya masih sama. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya melakukan pengecekan apakah terdapat data yang duplikat. Dan hasilnya ditemukan sekitar duplikat 24.206 data duplikat. Nah, karena data duplikat ini bisa bikin model bias atau tidak akurat, maka saya hapus seluruh baris yang terduplikasi di sini. Oh, drop duplikat. Nah, setelah proses ini, maka jumlah bersih yang tersisa adalah jumlah baris setelah menghapus duplikat ada 229.474 data. Nah, di sini setelah saya melakukan duplikat ini, saya membuat visualisasi distribusi target setelah pembersihan duplikat. Jadi yang sebelumnya ada berapa berapa data sebelum duplikat, nah ini adalah visualisasi setelah duplikat-duplikat data yang ada di diabetes binary tadi dihapus. Nah, untuk hasilnya, di sini untuk kategori 0, yaitu pasien yang tidak terkena diabetes, ada 1.904.377 data pasien. Dan untuk pasien yang terkena diabetes atau berkategori 1, yaitu 35.097 data. 35.097 data. Baik. Selanjutnya, eh, di sini jika ingin menyimpan, maka di sini tinggal dimasukkan untuk folder nama dan untuk nama file apa yang ingin dibuat seperti itu. Nah, di sini lanjut ke tahap preprocessing data. Saya melakukan filtering filter berkorelasi tinggi untuk menghindari redundansi. Nah, caranya saya set mohon maaf, di sini saya set threshold-nya yaitu 9, 0,9, dan juga jika dua fitur punya nilai di atas itu, maka satunya akan dihapus. Nah, setelah dijalankan itu, hasilnya tidak ada fitur yang perlu dibuang karena semua korelasi masih di bawah batas. Kalau dilihat di output, tertulis correlation fiturnya 0. Nah, ini buktinya, saya cek lagi struktur data dengan DF info dan semua kolom masih lengkap. Karena memang tidak ada yang lebih dari 0,9 seperti itu. Ya, ini untuk 0,9.
Selanjutnya, untuk bagian heatmap diagram ini, di sini bisa dilihat kalau datanya masih sama karena tidak ada fitur berkorelasi tinggi yang saya hapus. Jadi, untuk heatmap diagram yang di sini dan di atas tadi masih sama, seperti itu. Nah, setelah tahap preprocessing data tadi, saya di sini melakukan split dataset menjadi data training dan juga data testing. Uh, di sini saya set uh, dengan rasionya 0,1 atau 90 banding 10 seperti itu. 90 untuk data training dan juga 10 untuk data testing. Nah, di sini akhirnya saya punya untuk data training yaitu 206.526 data sampel dan juga untuk data testingnya yaitu 22.948 data sampel. Pembagian ini saya lakukan dengan Stratify agar distribusi kelas target atau diabetes binary-nya tetap seimbang di kedua set. Dengan random state-nya yaitu 42, hasil split ini bisa direplikasi ulang jika memang ada yang mau dicoba ulang gitu. Nah, di sini selanjutnya untuk membangun model, saya menggunakan decision tree dengan Grid Search CV untuk mencari parameter optimal. Saya uji kombinasi parameter seperti max dip dan juga mean sample split dan kriteria split agar model tidak overfit. Hasilnya grid search-nya di sini untuk CV-nya yaitu 3 dan hasilnya yaitu Grid Search CV berhasil menemukan konfigurasi terbaik setelah mencoba ratusan kombinasi. Untuk base parameternya yaitu kriterianya yaitu gini, untuk max dip-nya yaitu 5, minimal sample lift-nya 1, dan juga minimal sample split-nya yaitu 2. Selanjutnya di sini untuk hasil evaluasi model, setelah saya jalankan kode ini dan hasilnya adalah menunjukkan akurasi yaitu 85%. Nah, yang artinya model sudah cukup baik dalam memprediksi diabetes secara umum, tetapi ada catatan penting. Model lebih jago untuk memprediksi diabetes secara umum, tetapi tetap mohon maaf, untuk catatan pentingnya model lebih jago memprediksi non-diabetes prediction yaitu 0,86 dibandingkan diabetes yaitu 0,61%. Nah, dari confusion metric ini terlihat banyak kasus diabetes yang terlewat. Ini mungkin karena data tidak seimbang. Nah, dari 22.948 data uji, 19.217 data record target 0 yang terprediksi benar sebagai 0. Lalu ada 221 target 0 yang terprediksi salah sebagai 1. Nah, di sini untuk target 3.170 target 1 yang terprediksi salah sebagai 1. Mohon maaf, di sini ada target 3.170 target 1 yang terprediksi salah sebagai 0 dan ada 340 record target 1 yang terprediksi benar sebagai 1. Selanjutnya di sini untuk transparansi model, saya visualisasikan struktur decision tree yang sudah ditun. Dan di gambar ini kita bisa lihat fitur-fitur kunci yang dipakai model untuk memprediksi diabetes. Jadi diagram ini menunjukkan bahwa fitur HEC-BP, di sini fitur untuk yang paling atas ini fitur HEC-BP menjadi fitur yang paling berpengaruh. Selanjutnya fitur HEC-BP ini dibaca menjadi untuk true dan false-nya yaitu gain health. Untuk gain health, untuk false juga gain health. Dari gain health ini
dua fitur gain health ini dipecah lagi menjadi untuk true-nya yaitu edge, fitur edge, dan untuk false-nya adalah fitur gain health dan juga SMI. Selanjutnya untuk edge ini dari true-nya dipecah lagi menjadi fitur BMI dan juga high call. Nah, untuk yang di bagian false dari gain health ini dipecah menjadi BMI dan untuk BMI-nya dipecah menjadi high call. Jadi untuk diabetes binary ini, fitur-fitur yang mendominasi adalah fitur HEC-BP, gain health, edge, BMI, dan juga high call. Nah, dari analisis fitur importance, tekanan tekanan darah tinggi HEC-BP jadi faktor paling berpengaruh dalam prediksi diabetes, diikuti oleh gain health, BMI, high call, dan juga edge. Seperti itu. Ini adalah fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam diabetes uh, dalam dataset diabetes binary seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah checking dengan data training. Setelah kode ini dijalankan, maka akan menampilkan akurasi pada training set, precision pada training set, recall pada training set, dan juga akurasi pada test setnya. Nah, di sini model ini menunjukkan performa konsisten antara data training dan juga data akurasi, yaitu sekitar 85%, sama-sama 85%. Artinya model nggak overfit, bisa bekerja sama baiknya di data baru. Tapi presisi dan recall yang sama di kedua set, yaitu presisi recall-nya adalah 85%. Ini mengindikasikan bahwa model cenderung aman-aman saja tanpa fokus khusus pada kelas minoritas atau diabetesnya. Nah, ini untuk menyimpan modelnya, tinggal masukkan folder yang untuk menyimpan dan juga uh, untuk nama filenya. Nah, sebagai pembanding, di sini saya juga membuat model decision tree tanpa optimasi parameter. Ternyata, model decision tree tanpa optimasi mempunyai akurasi untuk training datanya yaitu 99%, tapi turun drastis pada 77% di akurasi data untuk data testingnya. Nah, ini tanda klasik overfit. Model terlalu mengikuti data latihnya sampai untuk memprediksi data barunya dengan baik. Nah, di sini hasil perbandingan menunjukkan model yang menggunakan grid search CV mempunyai akurasi stabil yaitu 85% untuk data training dan juga data testing. Artinya model ini general dan nggak overfit. Sementara model tanpa optimasi akurasinya model tanpa aku model mohon maaf. Sementara itu model tanpa optimasi akurasinya melonjak menjadi 99% di tapi jauh ke 77% di data uji. Selanjutnya di sini untuk grafik perbandingan ini bisa dilihat jika perbedaan model yang dioptimasi versus dengan yang tidak dioptimasi. Di sini menunjukkan bahwa model tanpa optimasi akurasi latihnya nyaris 99%, tetapi waktu diuji anjlok ke di sini sekitar 77%. Sementara model yang tidak menggunakan grid search, akurasinya stabil di 85% untuk data latih dan juga data ujinya.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf jika belibet dan eh, kurang lancar. Kurang lebihnya saya mohon